ada 260 juta penduduk Indonesia. Hampir semua unit militer suatu negara memiliki pasukan elit khusus. Mereka adalah unit pilihan yang paling tangguh untuk diturunkan dalam tugas-tugas khusus. Kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas prajurit lain ataupun orang-orang normal, karena latihan berat yang telah mereka jalani untuk menjadikan mereka pasukan elit dunia. Berikut beberapa pasukan elit di dunia yang terkenal paling mematikan. Jägerkorpset. Jägerkorpset atau Korps Pemburu adalah pasukan elit andalan Denmark. Kabarnya anggota dari pasukan khusus Denmark ini hanya berjumlah 150 prajurit. Mereka dipilih dari yang terbaik di seluruh angkatan militer di Denmark. Pasukan ini memiliki kemampuan anti-teror, demolisi, serangan amfibi, sabotase, hingga pengintaian. Sejak dulu Denmark memang dikenal sebagai bangsa Viking yang tangguh. Jägerkorpset pun dibentuk untuk meneruskan tradisi tersebut. Unit Jägerkorpset memegang keras kerahasiaan, sesuai semboyan mereka yang lebih memilih beraksi daripada dikenal. Berbeda dengan unit-unit sejenis di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang justru sering diekspos lewat film atau majalah. Navy SEAL. Navy SEALs merupakan pasukan elit Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka disebut-sebut sebagai pasukan terbaik kedua di dunia. Pasukan ini seringkali dilibatkan dalam berbagai pertempuran maupun pembebasan sandera. Mereka juga ikut beroperasi dalam misi-misi rahasia yang digelar militer Amerika di seluruh belahan dunia. Dari 12 tim yang dibentuk, tim 3 adalah yang terbilang cukup dikenal ekstrim. Saat terjun ke Afghanistan, tim 3 mengenakan masker berlogo tengkorak saat berada di medan pertempuran. Penampilan ini disebut-sebut terinspirasi dari tokoh pahlawan super buatan Marvel, The Punisher. Dengan penampilan bak malaikat maut, pasukan ini terlihat lebih sangar saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Kopaska. Pasukan khusus yang terkenal mematikan berikutnya adalah Komando Pasukan Katak atau disingkat Kopaska, yang merupakan pasukan elit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Tidak mudah untuk menjadi bagian di Kopaska, sebab bukan hanya bermodal fisik yang baik, seorang prajurit Kopaska juga dituntut memiliki mental dan kecerdasan di atas rata-rata. Masker tengkorak yang dikenakan personil pasukan khusus ini pun menambahkan kesan sangar. Beberapa tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan, pengintaian, dan juga tim anti-teror di laut. Kopaska pun dikenal dengan semboyan Tan Hana Wigna, Tan Sirna, atau yang berarti tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Special Air Service. Selanjutnya ada pasukan elit dari Inggris, Special Air Service atau dikenal SAS. Kesatuan militer ini punya seleksi anggota yang sangat melelahkan. Salah satu elemen tes yang paling menguji fisik dan mental adalah long track. Dalam ini calon pasukan khusus harus menempuh perjalanan lebih dari 64 km di tempat khusus dengan melewati barisan pegunungan di South Wales. Mereka membawa ransel berat kurang lebih 40 kg dan terbilang hanya sekitar 1 dari 12 tentara yang berhasil melewati ujian ini. Salah satu tugas kontroversial SAS yang sempat menyedot perhatian dunia adalah pada tahun 70-an saat pasukan ini dikerahkan ke Irlandia Utara untuk mengemban misi melakukan beberapa penyergapan mematikan terhadap orang-orang Irish Republican Army. SAS kemudian dituduh melanggar aturan perang karena lebih memilih menembak mati orang-orang selamat dibandingkan membawanya sebagai tawanan. Nah pemirsa, itulah beberapa deretan pasukan elit dari berbagai negara yang terkenal tangguh dan mematikan. Sejarah masa lalu antara Cina dan Jepang memang masih melekat di kedua belah negara sampai saat ini. Sejarah mencatat bahwa Cina dan Jepang sempat berperang pada tahun 1937 silam.
bukan karena tanpa sebab. Disinyalir ternyata pertempuran hebat yang terjadi antara dua negara tetangga itu dipicu karena hal sepele. Ya, meletusnya konflik dua negara itu terjadi disebut-sebut karena prajurit yang kebelet kencing. Sebuah insiden kecil menyebabkan pertempuran kecil, hingga menyebabkan Perang Cina-Jepang kedua dan kemudian Perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Sekarang hubungan dua negara ini juga tengah memanas hingga jual beli serangan. Apa yang memicu hal tersebut? Asal mula memanasnya hubungan Cina-Jepang. Ketegangan Cina dan Jepang memang seringkali terjadi. Bermula di tahun 2020 lalu, Jepang melalui Majelis Kota Ishikagi di Prefektur Okinawa hendak mengesahkan undang-undang yang mengubah nama wilayah administrasi Tonoshiro menjadi Tonoshiro Senkaku. Langkah ini diambil karena kerap terjadi kesalahan area, mengingat Jepang memiliki dua daerah dengan nama Tonoshiro. Perubahan nama ini berlaku 1 Oktober 2020. Akibat keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Cina sempat memperingatkan perubahan status quo di kepulauan itu terhadap Jepang. Cina meminta Jepang untuk mematuhi semangat konsensus 4 prinsip, menghindari menciptakan insiden baru pada masalah kepulauan Diaoyu, dan mengambil tindakan praktis untuk menjaga stabilitas situasi Laut Cina Timur. Cina bahkan sempat mengintensifkan pengawasan di pulau sengketa tersebut sejak 14 April 2020. Kapal penjaga pantai Cina kerap memasuki area tersebut dan membuat Jepang menyampaikan nota keberatan. Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik Cina-Jepang. Sementara itu, ketegangan antara Cina dan Jepang atas pulau ini dapat memicu konfrontasi dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Jepang. Jika wilayah Jepang diserang oleh kekuatan asing, Amerika Serikat wajib mempertahankannya. Kekhawatiran kemungkinan konfrontasi meningkat seiring dengan masuknya Cina ke pulau tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri memang sudah bersitegang dengan Cina di banyak hal. Salah satunya asal-usul Corona, Hong Kong, Taiwan, dan Laut Cina Selatan menjadi pusaran konflik. Cina peringatkan Amerika Serikat agar tak terlibat dalam konfrontasi Cina dan Jepang. Cina memperingatkan Jepang agar tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melawan Cina pada KTT Amerika Serikat-Jepang. Dikutip melalui pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Yi mengatakan bahwa Cina dan Jepang harus memastikan hubungan bilateral tidak terlibat dalam apa yang disebut konfrontasi antara negara-negara besar. Cina sebagai isyarat kepada Amerika Serikat dan sekutunya, baru-baru ini mengirim kelompok kapal induk ke perairan dekat Taiwan untuk latihan militer. Meningkatnya ancaman Cina membuat kubu Jepang dan Amerika Serikat untuk melakukan ancaman balik. Amerika Serikat dan Jepang dikabarkan telah melakukan latihan angkatan laut berbasis komputer bersama di perairan Asia Timur. Kedua kekuatan tersebut bekerja sama untuk menyaingi strategi Cina dan Korea Utara yang bersatu. Armada ke-7 Amerika yang berkantor pusat di Jepang dan bertanggung jawab atas operasi di Asia Timur telah mengumumkan bahwa mereka akan menjalankan latihan tahunan berbasis komputer sebagai upaya menguji taktik bersama untuk menghadapi ancaman regional termasuk Cina dan Korea Utara dan untuk memastikan pasukan Amerika Serikat dan Jepang dilatih dengan baik. Amerika Serikat dan Jepang telah melakukan serangkaian latihan angkatan laut satu sama lain di Laut Cina Selatan selama 1 tahun terakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya telah berjanji untuk memperkuat hubungan Amerika dengan Jepang untuk melawan Cina, menjanjikan pencegahan yang diperpanjang agar tidak terjadinya perang. Tinggi badan manusia rata-rata bergantung pada faktor genetik dan lingkungan. Artinya, orang yang dilahirkan orang tua berbadan tinggi umumnya juga memiliki postur yang sama tinggi. Selain itu, lingkungan juga dapat berpengaruh pada tinggi badan seseorang akibat aktivitas atau kebiasaan yang dijalaninya. Pertumbuhan rata-rata untuk setiap jenis kelamin dalam populasi berbeda. Rata-rata pria dewasa lebih tinggi daripada wanita dewasa. Selain itu, tinggi badan manusia juga berbeda menurut kelompok etnis. Orang-orang Eropa umumnya memiliki badan lebih tinggi dibanding orang-orang Asia. Kenyataannya, orang-orang yang memiliki badan tinggi kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa.
Berikut ini negara-negara yang rata tinggi badan penduduknya paling tinggi di dunia versi TopValues. Kita mulai dari negara Belanda. Pria Belanda rata-rata memiliki tinggi badan mencapai 6 kaki dan cukup banyak yang lebih tinggi dari ukuran itu sebenarnya. Negara di Eropa Utara ini terkenal sebagai pencetak pria-pria berbadan sangat tinggi. Salah satu yang terkenal misalnya adalah Rob Brunches yang memiliki tinggi badan 7,3 kaki atau 221 cm. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pemerintah Belanda baru-baru ini telah mewajibkan untuk mengubah peraturan bangunan untuk meningkatkan ketinggian pintu karena penduduk telah tumbuh begitu tinggi dalam beberapa generasi. Sekali lagi, sebuah negara Eropa Utara muncul di bagian atas, serta faktor makanan yang dikonsumsi sehari-hari berbeda dengan orang Asia pada umumnya. Jadi kita harus mengasumsikan bahwa ada komponen genetik yang kuat dalam hasil tinggi rata-rata orang Belanda. Selanjutnya, kita beralih ke negara Swedia. Negara Skandinavia ini memiliki penduduk laki-laki dengan rata tinggi badan 5 kaki. Tidak heran apabila Swedia menempati posisi kedua dengan tinggi badan melebihi rata-rata di dunia, karena mereka memang memiliki leluhur yang tinggi juga nih pemirsa. Selain itu, Swedia juga didukung oleh taraf hidup yang baik, bahkan PBB menempatkan Swedia pada urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki taraf hidup terbaik di dunia. Kenyataan itu bisa menjadi latar belakang tinggi badan penduduknya yang rata-rata tinggi. Penduduk dewasa Swedia khususnya yang pria, contohnya seorang pemain bola asal Swedia bernama Zlatan Ibrahimovic. Pasti pemirsa di rumah tidak asing kan dengan pemain bola satu ini? Ia bahkan memiliki tinggi 6 kaki 5 inci atau 195 cm. Negara selanjutnya yaitu Australia. Statistik pemerintah terbaru mencakup semua rentang usia menunjukkan bahwa laki-laki Australia terus tumbuh lebih tinggi dengan ketinggian rata-rata 5 kaki 9,8 inci. Di antara laki-laki termuda di Australia, tinggi rata-rata adalah sekitar 6 kaki yang menunjukkan bahwa standar hidup di sana sangat baik dan iklim yang hangat serta budaya olahraga yang didominasi oleh semua cabang membantu untuk meningkatkan tinggi badan mereka. Kenyataan itu membuat pemerintah Australia berkesimpulan bahwa para penduduk di sana terus tumbuh. Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari taraf hidup yang lebih baik. Negara Amerika Serikat juga termasuk nih pemirsa. Pengukuran yang diambil dari semua latar belakang etnis di antara laki-laki dengan usia 20-29 di Amerika Serikat memiliki ketinggian rata-rata 5 kaki 9,9 inci. Rata-rata ketinggian orang Amerika mungkin sulit untuk dijelaskan karena Amerika merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan dalam standar hidup, kesehatan, dan kebiasaan yang berbeda. Amerika Serikat adalah negara multikultural, tempat berbagai orang dari beragam etnis berkumpul di negara ini. Tidak hanya kelompok etnis yang sangat tinggi, mereka juga memiliki ras etnis yang bertubuh pendek. Negara Jerman juga termasuk negara yang memiliki badan dengan rata-rata tinggi manusianya nih, melebihi rata-rata pada umumnya. Sejak runtuhnya tembok Berlin pada November 1989, standar hidup di Jerman perlahan namun pasti terus meningkat sampai sekarang. Hal itu tentu mempengaruhi gizi dan tingkat kesehatan orang-orang yang tinggal di sana. Faktor ini sangat penting akan tumbuh kembang penduduk di sebuah negara. Data sensus pada tahun 2005 silam menyebutkan rata-rata tinggi badan orang Jerman mencapai 5 kaki 10,1 inci. Rolf Mayer, pria terkenal dari Jerman memiliki tinggi badan 7 kaki 3,4 inci atau sekitar 222 cm. Nah pemirsa, itulah deretan negara-negara yang memiliki tinggi badan melebihi rata-rata yang telah berhasil TopValues rangkum untuk Anda. Dunia selalu memiliki keindahan dan rahasia yang saling beriringan, hingga selalu membuat manusia penasaran ingin memecahkan teka-teki misteri yang ada di dalam dunia ini. Kita mengenal pulau adalah sebuah tempat yang indah dengan hamparan laut yang menakjubkan, dan sering kita disambut baik oleh warga sekitar pulau. Namun ternyata ada sebuah pulau yang sulit dikunjungi manusia, bahkan dikatakan selalu menyambut kehadiran orang luar dengan kekerasan. Salah satu pulau tersebut adalah Pulau Sentinel yang berada di Teluk Benggala, India. Lalu sebenarnya ada alasan apa para penduduk mengisolasi keberadaan mereka? Berikut TopValues telah merangkum deretan suku misterius paling terasing yang tak pernah terjamah kehidupan luar. Suku pertama adalah suku Sentinel.
Suku Sentinel diperkirakan sudah menduduki pulau ini selama sekitar 50.000 tahun. Suku Sentinel menolak modernisasi dan selalu menanggapi kehadiran orang luar dengan kekerasan. Tercatat suku Sentinel sudah 2 kali membunuh orang pada tahun 2006 ketika kedua orang itu kedapatan sedang mencari ikan di Pulau Sentinel bagian utara. Tidak hanya itu saja, penduduk asli selalu melemparkan batu dan panah ke arah helikopter atau pesawat yang terbang rendah untuk melihat-lihat pulau tersebut. Bahkan untuk mengunjungi para penduduk ini, para peneliti membawakan buah-buahan seperti kelapa dan pisang sebagai buah tangan bagi mereka. Para pejabat India sangat membatasi kunjungan ke Sentinel Utara karena mencegah penduduk asli Pulau Sentinel tertular penyakit dari orang luar pulau. Selanjutnya ada suku Pintupi di Australia Barat. Sebuah suku ditemukan secara tidak sengaja di Australia pada tahun 1984 ketika 9 anggota dari suku tersebut menemukan sebuah pemukiman di Australia Barat. Suku tersebut diketahui bernama Pintupi. Mereka terlihat berkeliaran di sekitar Danau Mackay, dekat perbatasan teritorial Australia Barat Utara. Dalam keadaan telanjang bersenjatakan tombak kayu dengan panjang 2 meter dan bumerang yang diukir. Dalam pers internasional, 9 anggota atau Nine Pintupi ini disebut sebagai suku aborigin yang hilang dan tak dikenal. Mereka juga dipuji sebagai pengembara terakhir ketika mereka berani meninggalkan kehidupan nomaden pada bulan Oktober 1984. Ketiga, suku Yahi di Amerika Serikat. Suku Yahi adalah sekelompok penduduk asli Amerika yang menempati wilayah Deer Creek di California. Suku Yahi merupakan bagian dari kelompok suku Indian bernama Yana. Terbagi dalam beberapa kelompok, Yahi menggunakan cara berburu untuk mengumpulkan makanan mereka. Suku ini terdiri dari 400 orang dan hidup terisolasi dari dunia luar. Di masa itu, lebih dari 300.000 orang dari seluruh Amerika Serikat datang ke California untuk mencari logam mulia. Suku Yahi menjadi kewalahan dengan gelombang kedatangan para penambang emas di wilayah mereka. Serangkaian pembantaian menurunkan jumlah populasi penduduk Yahi hingga menjadi kurang dari 100 orang saja. Dalam kurun waktu 15 tahun, orang kulit putih telah melenyapkan nyaris seluruh orang Yahi. Hanya tersisa 16 orang dari mereka yang kemudian bersembunyi di pegunungan selama bertahun-tahun. Hingga pada 29 Agustus 1911 silam, seorang suku Yahi terakhir bernama Ishi berjalan keluar dari hutan dengan berpakaian khas sukunya hingga mengejutkan warga sekitar dan berujung pada penangkapan polisi. Sungguh miris sekali, bukan? Yang terakhir ada suku Mascho Piro di Peru. Suku Mascho Piro atau suku Peruvian berada di dekat Taman Nasional Peru di wilayah Tenggara Peru. Suku ini sangat jarang bersentuhan dengan dunia luar. Bahkan pemerintah Peru yang sempat mencari keberadaan suku ini pun tidak menemukan keberadaannya. Namun tahun 2012 lalu, kelompok yang menamakan dirinya Survival International berhasil merilis foto-foto suku Mascho Piro yang sangat terisolasi ini. Suku Mascho Piro kerap melakukan tindakan kekerasan jika ada orang asing yang mendekati wilayah mereka. Serangan itu menunjukkan suku ini masih ketakutan untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah pemirsa, itulah deretan suku terisolasi yang ada di dunia. Menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang dibutuhkan suku-suku tersisa agar tetap bertahan adalah tetap hidup tenang tanpa gangguan orang luar. Pakaian adat atau folk costume merupakan pakaian daerah suatu negara yang mengekspresikan identitas suku daerah tersebut. Apabila suku tersebut mendominasi atau banyak memberikan kontribusi terhadap negaranya, bisa jadi pakaian daerah suku itu menjadi kostum nasional, seperti halnya batik dan kebaya. Termasuk di berbagai negara, bentuk, warna, dan corak pakaian adat setiap negara sangat bermacam-macam. Di antara sekian banyak pakaian adat tersebut, beberapa di antaranya memiliki keindahan di atas rata-rata. Berikut Top Files sudah merangkum pakaian tradisional cantik bikin takjub yang ada di dunia untuk Anda.
Yang pertama, ada baju tradisional kebaya. Baju tradisional dari Indonesia yaitu kebaya. Kebaya merupakan pakaian atas dari bahan tipis dan bisa dipadu-padankan dengan kain lainnya seperti songket. Kebaya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit yang kala itu dikenakan oleh para permaisuri dan seliraja. Kebaya sering digunakan pada acara formal seperti pernikahan dan pertemuan penting lainnya. Saat ini kebaya atau juga batik telah menjadi kostum nasional yang melambangkan identitas bangsa Indonesia. Kini kebaya sudah dikenal luas, baik di tanah air maupun kancah internasional. Selanjutnya, sarafan. Sarafan merupakan pakaian adat yang berasal dari Rusia, khusus dikenakan oleh para wanita saja. Dipercaya pakaian ini telah berkembang sejak abad ke-13. Seperti halnya pakaian Eropa, sarafan memiliki semacam celemek pada bagian roknya. Sekarang pakaian ini menjadi salah satu kostum nasional Rusia yang sering digunakan dalam pesta dansa. Motif pakaian ini juga menginspirasi boneka khas Rusia, Matryoshka, yaitu boneka yang dapat diisi dengan boneka yang lebih kecil. Berikutnya adalah pakaian tradisional asal India, sari. Sari merupakan nama baju sekaligus jenis kain yang digunakan untuk membuat pakaian adat khas India. Sari pada dasarnya terdiri dari helaian kain yang tidak dijahit, memiliki panjang mulai dari 4 hingga 9 meter yang dililitkan pada badan. Sari hanya dipakai wanita India saja. Jenis yang paling banyak digunakan yakni sari yang dililitkan di pinggang dan ujung lainnya disangkutkan ke bahu hingga punggung. Sari biasanya dipakai untuk menutupi baju bagian dalam yang disebut pavada atau shava atau choli. Baju keempat adalah bunad. Pakaian adat selanjutnya berasal dari Norwegia yang dikenal sebagai bunad. Pakaian ini banyak dipakai wanita Norwegia sekitar abad ke-18 hingga 19 dan sekarang menjadi kostum nasional negara Norwegia. Pada abad ke-18, berkat Huda Garbok dan Clara Semla, pakaian bunad banyak dipakai masyarakat Norwegia. Sepintas, bunad hampir mirip dengan dirndl, namun celemek yang dimiliki bunad lebih panjang dan sejatinya sambungan dari kain baju bagian atas. Yang terakhir adalah hanbok. Bagi penggemar film Korea, pastinya tidak asing ya mendengar istilah hanbok. Hanbok merupakan pakaian adat masyarakat Korea Selatan. Hanbok pada umumnya memiliki warna cerah dengan garis yang sederhana serta tidak memiliki saku. Sejarah terciptanya hanbok sudah berkembang pada masa 3 kerajaan, periode Goryeo, hingga terakhir periode Joseon. Secara umum, hanbok memiliki 3 bagian. Pertama disebut jeogori atau atasan, baji atau celana, dan chima atau rok. Selain itu, pada masa Joseon mulai diperkenalkan durumagi, yaitu jubah panjang yang biasa dipakai oleh laki-laki dewasa, dan magoja, semacam jaket bergaya Manchu yang dipengaruhi dinasti Qing dari Tiongkok. Pemirsa, itu tadi deretan baju tradisional cantik bikin takjub dari seluruh dunia. Bagaimana? Apakah Anda berminat untuk mencoba salah satu baju tradisional tadi?